Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan sebelumnya, kita fokus pada menemukan model persamaan regresi linearnya, di mana langkahnya adalah kita mencari B0 dan B1. Sehingga kita menemukan persamaan regresinya Y prediksi sama dengan 18,9476 ditambah 1,1842 X. Pertemuan pada part kedua ini akan melanjutkan bagaimana kita mengukur kecocokan model regresi linear sederhana. Bagaimana kita tahu bahwa model ini sebenarnya membantu dalam memprediksi Y berdasarkan X. Ada 3 ukuran variabilitas. Yang pertama adalah SST, ya, sum square total atau total variabilitas tentang rata-rata. Kemudian ada SSE dan SSR. SST juga disebut jumlah total kuadrat, di mana rumusnya adalah jumlah dari Y min Y rata-rata dikuadratkan. Kemudian jumlah kesalahan kuadrat atau sum square error, rumusnya adalah jumlah dari error yang dikuadratkan atau Y min Y prediksi dikuadratkan. Kemudian jumlah kuadrat regresi sama dengan adalah jumlah dari Y prediksi dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Hubungan antara ketiga rumus tersebut adalah di mana sum square total itu sama dengan sum square regresi tambah sum square error. Dari ketiga rumus tersebut kita dapatkan sum square totalnya adalah 1850, kemudian sum square errornya adalah 784,21. Di sini saya bulatkan menjadi 22. Kemudian sum square regresinya menjadi 1065,77 dan saya bulatkan menjadi 6578. Nanti akan kita lihat bagaimana kita cara mendapatkan SST, SSE, dan SSR. Koefisien determinasi adalah proporsi variabilitas atau varians dalam Y yang dijelaskan oleh persamaan regresi. Nah, di sini koefisien determinasi biasanya kita sebut dengan R². Ya, jadi kalau dalam regresi linear kita akan menemukan R², itu adalah koefisien determinasi. Rumus dari R² adalah SSR dibagi dengan SST. Maka dalam kasus ini kita temukan R²-nya itu adalah 1065,78 dibagi 1850, sehingga kita dapat 0,576, yang berarti kemampuan variabel bebas X dalam menjelaskan varian-varians dari Faliber Tricalt-nya Y adalah sebesar 57,6%. Kemudian kita mengenal koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini menggambarkan kekuatan hubungan linear ya antara X dan Y-nya, sehingga kekuatan itu bisa kita wakilkan dengan angka antara +1 dan -1. Korelasi yang paling kuat adalah +1 atau -1. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Di sini kita dapatkan rumusnya R sama dengan akar dari R kuadrat, sehingga R-nya dapat kita temukan 0,759. Jadi 0,759 ini menggambarkan kekuatan hubungan antara X dan Y. Jika dilihat dari angkanya 0,759 mendekati 1, berarti hubungannya kuat. Untuk memperkirakan varians, kita perkirakan dengan mean square error MSE. Ya. MSE adalah jumlah kuadrat karena kesalahan dibagi dengan derajat kebebasan, di mana S kuadrat ya, standar deviasi kuadrat sama dengan MSE sama dengan sum square error dibagi derajat kebebasan. Derajat kebebasannya DF-nya adalah
N min K min 1, di mana N adalah jumlah pengamatan dalam sampel. Di kasus ini kita jumlah pengamatan sampelnya ada 10. Sedangkan K adalah jumlah variabel independen yang diwakili oleh X, dan itu jumlahnya 1. Maka didapat S kuadrat S square ya sama dengan MSE sama dengan 784,22 dibagi 10 min 1 min 1, kita dapatkan 9,9. Kemudian kita akan menguji apakah model regresi linear itu memang model terbaik. Artinya kita akan menguji betulkah ada hubungan linear antara X dan Y atau tidak. Langkah pertama, H0-nya adalah B1 sama dengan 0 ya. Di sini B1 berarti beta 1, lihat di model persamaan regresi linear. B1 sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Sedangkan hipotesis alternatifnya H1, B1 tidak sama dengan 0. Artinya ada hubungan linear antara X dan Y. Langkah kedua, ya, kita pilih tingkat signifikansi di mana alfa yang akan kita pilih adalah 0,05. Kemudian langkah yang ketiga, kita hitung nilai statistik uji dengan menggunakan uji F. Nah, DF1-nya adalah K sama dengan 1. Kenapa 1? Karena hanya satu variabel independen, yaitu X. Kemudian DF2-nya adalah N min K min 1. Ya, N-nya 10, K-nya 1, dan min 1, sehingga dapat 8. Dari DF1 dan 2 ini dan alfa 0,05 didapat F tabelnya 5,32. Langkah yang keempat, kita buat aturan keputusan tolak hipotesis 0 jika statistik uji ya, atau F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Untuk mencari F hitung kita gunakan tabel ANOVA regresi. Ini adalah tabel ANOVA regresi ya. Kita sudah mendapatkan sum square regresi, sum square error, dan sum square total ya. Kemudian kita mendapatkan K ya, degree of freedom-nya lengkap, sehingga kita dapatkan F-nya adalah 10,87226. Langkah yang terakhir adalah kesimpulan. Kalau kita bandingkan dengan F tabel dan F hitung ya, maka kesimpulannya adalah tolak H0 karena 10,87 sebagai F hitung itu lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 5,32 yang berasal dari F tabel. Sehingga kesimpulannya ada hubungan yang signifikan secara statistik antara X dan Y. Kemudian nilai R² dari 0,576 berarti sekitar 57,6% dari variabilitas atau varians dalam penjualan ya Y dijelaskan oleh sales call. Ya, demikian regresi linear sederhana part 2. Kita akan menghitung secara manual regresi linear untuk mencari sum square total, sum square error, dan sum square regresi. Ya, data yang ada kita pindahkan sehingga ada Y dan X di data yang akan kita isi. Kemudian kita buat satu kolom untuk Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Kemudian kita buat kolom Y prediksi ya. Kemudian kita buat kolom Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan. Kemudian kita juga buat kolom Y prediksi dikurangi Y rata-rata dikuadratkan, di mana Y prediksinya adalah sebagaimana model yang telah kita dapatkan. Di sini kita ada rata-rata dan jumlah. Nah, pertama adalah kita akan jumlahkan Y-nya. Nah, Y-nya kita jumlahkan.
X-nya juga sudah kita jumlahkan, kemudian kita cari nilai rata-ratanya, dibagi 450 dibagi 10 kita dapatkan 45. Nah, ini akan berguna ketika kita mencari SST ya, sum square total. Sekarang kita mencari sum square total. Di sini kita di sum square total Y-nya kita ambil itu adalah 30 dikurangi oleh nilai rata-ratanya yaitu 45 ya, 45, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya adalah 225. Kita kunci dulu nilai rata-ratanya. Nah, dari sini kita sudah dapatkan sum square total, itu adalah 1850. Kemudian kita mencari Y prediksi. Y prediksi itu kita masukkan X-nya ya ke dalam persamaan atau model yang telah kita buat. Sehingga kita akan mendapatkan ketika X-nya 20, nah kita akan mendapatkan Y prediksinya adalah 42. Ini kita tarik saja. Nah, data ini bermanfaat ketika kita mencari SSE dan SSR. Kemudian kita akan mencari SSE dan SSR. Yang SSE dulu berarti Y ya, Y. Data dari Y ini kita dikurangi dengan Y prediksi. Ya, kemudian kita kuadratkan. Akhirnya kita dapatkan sum square error 784,21. Di kasus ini saya bulatkan di 22 biar totalnya menjadi 1850. Ada sedikit perbedaan mungkin ya dalam menghitungnya mungkin ya. Selanjutnya kita akan menghitung sum square regression, di mana ya prediksinya adalah 42,63 ya. Kemudian akan kita kurangi nilai rata-rata dari Y-nya. Setelah itu kita kuadratkan. Hasilnya adalah 5,609. Kita kunci dulu untuk yang nilai rata-rata. Nah, dari sini kita sudah dapatkan sum square regresi, nilainya 1065,77. Selanjutnya kita akan mengisi tabel ANOVA regresi. Ya, sum of square-nya sudah kita dapatkan regresi. Kemudian kita dapatkan sum square error residual. Kemudian kita juga sudah dapatkan sum square total. Ya. Kemudian degree of freedom-nya juga sudah kita dapatkan 1, kemudian 8, kemudian 9. Ya, 1 tambah 8 sama dengan 9. Kemudian mean square regresinya ya
itu adalah SSR dibagi K, kemudian residuannya SSE dibagi N1 minus K minus 1 kita dapatkan, dan F-nya akhirnya kita dapatkan ya, MSR dibagi MSE. Ini hasil F-nya. Demikian hitung manual regresi linear sederhana dan juga penjelasannya. Baik, jika materi ini bermanfaat buat teman-teman semua, tolong subscribe dan like. Jika ada pertanyaan silahkan komen dan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.